terutama untuk mendorong program pemerintah mengenai ketahanan pangan supaya sebanding lurus. Pisang saja di Kampung Sendang Baru itu per hari bisa mencapai 9 sampai 10 ton per hari. Gula merah saja bisa mencapai 800 kilo sampai 700 kilo per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Kembali lagi bersama saya Prayoga Herianto di podcast Tawain Setiongan, program dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Yang mana kami hadir bukan untuk memeriksa, mencari kesalahan, tapi kami hadir untuk memberikan pendampingan soal pelayanan publik, potensi ekonomi, dan bagaimana kampung bisa terus maju lewat pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, serta melalui program ini pendampingan hukum yang jelas bagi kampung dan juga tentunya ramah. Tema podcast hari ini yaitu ketahanan pangan maju, dana kampung jelas, investasi terbuka dan juga hukum yang ramah. Tujuan dari podcast ini adalah mengangkat potensi ketahanan pangan dari kampung, membahas hambatan investasi dan juga distribusi dari hasil kampung, serta pentingnya pendampingan hukum melalui program-program, salah satunya program Sawayan dan Setiongan. Telah hadir bersama saya pada pagi hari ini Kepala Kampung dari Sendang Baru, yaitu Pak Muhammad Basarudin. Selamat pagi Pak Muhammad Basarudin, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Muhammad Basarudin selaku Kakam diundang ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dalam rangka program Sawayan Setiongan, yang mana kita saling bertukar pikiran, kita merubah mindset dan juga stigma bahwasanya yang datang ke kejaksaan ini pasti salah, pasti melakukan tindak pidana dan juga dicari-cari kesalahan sebagai terperiksa dan itu kita rubah. Jadi datang ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah adalah datang seperti datang ke rumah. Kita berbincang, kita dialog, kita bertukar pikiran, kita mencari solusi, kita memberikan inovasi, gagasan, ide, dan lain sebagainya supaya dapat dimaksimalkan dan direalisasikan oleh kepala kampung untuk kemajuan serta pengembangan kampung itu sendiri. Siap, ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut Pak Kakam, tolong sampaikan kepada kami, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan para penonton mengenai profil singkat dari Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung. Silakan Pak Kakam. Baik, terima kasih. Yang pertama kali kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun perkenalkan dengan saya, salah satu kepala kampung di Kabupaten Lampung Tengah, yakni Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Muhammad Basarudin, yang berada di ujung baratnya Kabupaten Lampung Tengah. Sendang Baru itu sendiri adalah salah satu kampung yang terdiri dari 5 dusun, 17 RT. Dan Kampung Sendang Baru itu definitif ataupun disahkan ya kan di pemerintahan ini dari tahun 1951 yang mempunyai luasan wilayah 569 hektar terbagi dari beberapa persawahan, ladang, dan perkebunan. Untuk jumlah penduduknya pada tahun 2025 ini sendiri ini mencapai 3.800 hampir ke 4.000 jiwa. 1.875 kakak yang berada di Kampung Sendang Baru itu sendiri. Dan Kampung Sendang Baru saya bilang majemuk, ada masyarakat di sana 97% masyarakat kita Jawa. Ada Sunda, Sumendonya sedikit, Lampungnya saya. Oh, Lampung kita. Saya kepala kampung ya. 0, sekian persennya. 0, sekian persen. Nah, jadi rata-rata Jawa ya Pak. Ya, itulah sedikit profil Kampung Sendang Baru yang bahkan dari tahun 1951 itu berdiri pasar Sendang Baru. Mulai dari tahun 1997 pemerintah kampung saat itu yang masih di kepala kampungnya oleh Pak Suhani almarhum itu dicabut status pasarnya menjadi pasar kampung yang dulu adalah pasar Pemda. Begitu. Kemudian tadi Pak Kakam sampaikan kepada kami ada persawahan ya Pak ya, persawahan, perkebunan dan lain sebagainya. Nah itu potensi, bicara itu potensi kan Pak di kampung, berarti potensi yang bisa dimaksimalkan. Bicara potensi katanya Sendang Baru itu mempunyai kekuatan besar dari sektor pangan Pak, ketahanan pangan. Atau dari sektor yang
bisa Bapak informasikan kepada kami selaku Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan juga penonton? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Yoga. Kalau bicara Kampung Sendang Baru ini, bahasa gaulnya palu gada. Palu gada ya Pak ya. Apa lu mau gua ada? Siap. Iya kan? Sawahnya ada. Tapi yang lebih persentasenya lebih tinggi bahwa masyarakat kami ini, dan kebetulan kampung kami letak geografisnya berdekatan dengan Register 22, yakni kawasan. Artinya ada aturan-aturan dan manajemen yang memang dibuat oleh pemerintah di dalam aturan kehutanan itu sendiri. Ada hasil yang bisa didapat dari sana dan diperoleh serta boleh diambil oleh masyarakat yang disingkat oleh beliau-beliau di Dinas Kehutanan ini adalah apa namanya, HHBK, hasil hutan bukan kayu. Contohnya banyak produk di sana, hasil pertanian dari perkebunan, ladanya banyak, kopinya ada, pisangnya, bahkan kalau kita akumulasikan, kita bisa hitung per hari grafiknya juga seperti itu. Cengkehnya ada, pala termasuk di situ. Nah, di wilayah persawahan itu sendiri, ya sama halnya dengan rekan-rekan di kampung-kampung lain, yakni pangan mengenai di persawahan, padi ya berarti ya. Itu kalau sedikit apa namanya potensi-potensi yang ada di Kampung Sendang Baru. Seperti salah satunya ini Pak ya, potensi juga ini Pak. Oh, ya. Potensi Kampung Sendang Baru yaitu gula semut dan juga apa nih Pak, gula aren. Iya, gula aren. Nah, ini hasil dari produk kampung Pak ya? Iya. Ini sekilo ini apa ini Pak? Setengah kilo. Ini setengah kilo. Ini yang sekilo. Ini yang setengah kilo. Ini karena nggak kita pasang aja ya ininya apa namanya packagingnya yang bagus ya kan? Ya, ini adalah salah satu, bisa jawab ya? Ini adalah salah satu produk dari UMKM masyarakat yang menjadi sub dari BUMK, Badan Usaha Milik Kampung. Itu seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa Kampung Sendang Baru ini berdekatan dengan wilayah Register. Ini adalah salah satu komoditi yang ada yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri, kerajinannya yakni gula aren. Gula aren ini sebagai informasi pemirsa bahwa sebenarnya mari kita bersama-sama pindah ke gula aren. Mohon maaf bukan saya menjustis sesuatu, tapi gula aren ini dia kadar gulanya rendah. Lebih sehat ya Pak? Insya Allah lebih sehat. Dan gula semut ini adalah seperti yang sering kita temui di hotel-hotel, di losmen-losmen, tapi putih. Berasal dari gula putih. Kita coba buat satu terobosan inovasi. Bisa nggak sih nira aren itu kita buat sama seperti gula semut yang ada, tapi dari gula merah. Nah inilah lahirlah gula semut yang komoditinya ada di Sendang Baru. Untuk harganya sendiri, karena prosesnya juga beda dengan gula cetak, ya relatif lebih efisien juga untuk harganya, lebih menjanjikan. Untuk setengah kilo atau 1 kilonya berapa Pak? Kalau untuk 1 kilonya, kalau kita akumulasikan ke rupiah sekitar 35.000 sampai 37.000. 1 kilonya. 1 kilonya. Karena prosesnya ya, karena prosesnya beda dengan gula cetak itu sendiri. Gula cetak ya? Ya gula merah yang dicetak. Oke. Nah selain gula semut dan juga gula cetak Pak, ada lagi nggak Pak komoditi yang menjadi potensi unggulan dan juga kalau dikembangkan dan dimaksimalkan menjadi pendapatan asli kampung? Silakan Pak. Oh ya, itu tadi sebenarnya potensi di Kampung Sendang Baru itu banyak. Maka kami berharap penuh kepada stakeholder yang ada, leader-leader yang memang membidangi, pemerintah yang membidangi hal-hal tersebut, terutama untuk mendorong program pemerintah mengenai ketahanan pangan supaya sebanding lurus. Pisang saja di Kampung Sendang Baru itu per hari bisa mencapai 9 sampai 10 ton per hari. Gula merah saja bisa mencapai 800 kilo sampai 700 kilo per hari. Per hari. Ini hasil yang ada di sana. Belum lagi dengan kemirinya per pengelola lahan itu karena kemiri itu ada musimnya tapi terus dia bukan hanya setahun sekali. Belum lagi dengan duriannya yang memang terkenal dengan sentralnya Sendang Baru. Belum ganteng dan cantik kalau belum main ke Sendang Baru. Belum makan durian Sendang Baru. Belum ganteng dan cantik kalau belum main ke Sendang Baru. Belum makan durian Sendang Baru. Tunggu deh musimnya. Dari kepala kampungnya. Kalau belum datang ke Sendang Baru berarti jangan ngaku cantik sama ganteng. Itu promosi tuh Pak. Nah, jadi nanti banyak berbondong-bondong datang ke Kampung Sendang Baru mudah-mudahan menyicipi gulanya. Kemudian kita ada pariwisata Pak? Ada. Nah, kita ada pariwisata. Salah satu destinasi wisata unggulan yang dinobatkan di Kabupaten Lampung Tengah, sebagian juga ada di wilayah timur ya kita.
kalah juga ada di salah satu wilayah barat, yakni yang terkenal dengan Tologorjonya. Bahkan itu kayaknya sesepuhnya pariwisata di wilayah barat Lampung Tengah ya. Di zamannya Soneta dulu, zamannya Genjut dulu, Prengsewu terkenal Mega Mustika. Itu udah pernah ke sana. Itu zaman tenar-tenarnya. Maka kami dari pihak pemerintah kampung berharap bagaimana dari Dinas Pariwisata itu sendiri bisa mempunyai satu program, baik itu langkah-langkah pembinaan, permodalan dan sebagainya yang bisa mendorong supaya itu bisa dikenal publik lebih jauh lagi. Oke. Tentunya dengan teori-teori yang dimiliki oleh dinas-dinas terkait. Dan berarti dalam artian pariwisata ini belum tersentuh dalam pembiayaan, lembaga pembiayaan belum Pak ya? Sudah ada tahun 2018 sebelum saya menjabat, karena kami pemilihan serentak saat itu saya ikut di gelombang yang keberapa 2019. 2018 itu sudah pernah dapat bantuan SAPRAS ya, sarana dan prasarana yang ada di wisata itu sendiri. Tapi kalau kita hitung dari sekarang kan sudah lama. Iya. Sudah lama dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita tambal sulam lah di sini. Iya. Ya harapannya nanti pihak terkait bisa mensupport ya Pak, ya. Bisa mensupport dan juga lembaga-lembaga keuangan seperti bank usaha milik negara dan lain sebagainya bisa, badan usaha milik negara lainnya bisa membantu support pembiayaan, supaya dapat dikembangkan pariwisata di Kampung Sendang Baru ya Pak. Nah, Kampung Sendang Baru ini merupakan cerminan dari desa yang mandiri, kuat secara pangan dan juga tanahnya subur, masyarakatnya ulet, guyup dan juga semangat kebersamaan yang terjaga menjadikan kampung ini sebagai lumbung pangan sekaligus pusat berkembangnya UMKM yang menjanjikan jika dikelola dan disupport dengan baik. Di sini pangan bukan hanya hasil panen, melainkan juga wujud dari kerja keras, inovasi, gagasan, ide, dan juga kecintaan pada tanah kelahiran. Betul sekali. Nah, kemudian kita bahas juga mengenai potensi pangan tadi ya Pak. Potensi pangan yang begitu besar di Kampung Sendang Baru, kenapa Pak? Apa yang menjadi hambatan ini belum berkembang dan juga tidak dikelola secara maksimal? Apakah dari sisi pupuk, bibit, perairan, dan lain sebagainya? Silakan Pak. Kalau untuk di persawahan, kami sebenarnya sudah berterima kasih juga kepada para Gapoktan yang sudah mungkin mempunyai regulasi yang dituntun oleh pemerintah itu sendiri, bagaimana dengan pupuk, bagaimana mereka menyusun RDKK-nya dan sebagainya. Tapi di dalam hal yang tidak kalah pentingnya untuk mendorong hasil bagaimana menjadi satu harapan yang mumpuni untuk mendorong ketahanan pangan ini, yakni sarananya dalam arti padi itu bisa tumbuh subur, bisa baik dan bisa panen dengan maksimal ketika hamanya tidak ada, airnya bagus, pupuknya baik. Itu yang secara singkat saja saya sampaikan di dalam hal ini. Mungkin kalau yang lebih ke garis besarnya, sepertinya di pengairan. Bagaimana pemerintah melakukan terobosan, ini harapan kami, baik dari Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian, supaya diadakan hearing atau musyawarah kedua dinas ini, supaya ada solusi. Karena di balik punggung gunung yang berada di Kabupaten Lampung Tengah, kita berbatasan dengan Tanggamus dan Kabupaten Prengsewu, secara definitifnya, wilayah administrasinya, itu bisa diambil airnya masuk ke Kabupaten Lampung Tengah. Perlu dipahami di dalam hal ini, bukan hanya Sendang Baru saja yang akan merasakan air itu. Itu. Jadi garis besarnya air bisa dinikmati oleh semua ya Pak. Semua kampung khususnya Kecamatan Sendang Agung ya Pak. Iya, sampai ke hilir. Sampai ke hilir. Kalau itu dikelola dan juga diberikan sarana. Iya, apakah dibor atau gunung itu seperti apa? Tinggal musyawarahnya dua dinas itu sendiri tadi. Kemudian bisa ada Pak selain perairan? Cukup itu aja. Kalau di wilayah perkebunan di kehutanan ini, bagaimana kaji dan ujinya rekan-rekan kehutanan supaya apa yang menjadi judul besar di dalam konsep kehutanan itu sendiri, yakni masyarakat sejahtera dan hutan lestari bisa seimbang sejajar sesuai dengan harapan di lapangan dan harapan pemerintah itu sendiri. Maka lebih detail karena saya yakin teori dan praktek di lapangan tidak akan sebanding lurus. Ya, biasanya pasti begitu, Pak. Ya kan? Ya, tapi kita bagaimana caranya hampir menyamakan teori dan praktek itu hasilnya hampir sama atau tidak-tidaknya tujuannya sama. Kalau hutannya saja lestari, berarti masyarakatnya tidak sejahtera.
Kan gitu sebaliknya. Jadi ini. Nah, harapannya janganlah. Harapannya hutan tetap lestari dan juga masyarakatnya juga sejahtera dengan hasil-hasil dari hutan itu sendiri. Perkebunan, Pak ya? Iya. Nah, kemudian Pak, kami dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah itu dapat pengaduan dan informasi, Pak. Siap. Kami kan selalu monitoring. Nah, informasi yang kami dapat adalah 2, Pak. 1, investor dan bank itu tidak atau masih ragu untuk masuk ke dalam kampung Sendang Baru, khususnya Kecamatan Sendang Agung. Dan yang kedua, kemudian distribusi dari hasil bumi dari kampung Sendang Baru itu juga masih belum maksimal. Nah, itu apa alasan dan dijelaskan Pak sebagai Bapak Kepala Kampung secara rinci seperti apa? Oke. Itu memang menjadi kendala umum ya di dalam masyarakat kita secara umum, di minimal di wilayah-wilayah perkampungan. Saya awali dari hasil perkebunan kita dulu. Baik duriannya, baik pisangnya, ladanya, kopinya, cengkehnya, palanya dan sebagainya dan kemirinya. Mungkin terlebih ke kualitas yang baik itu yang diharapkan pasar itu seperti apa. Kami yang belum jauh tahu dan perlu binaan serta bimbingan supaya bisa melahirkan dan menetaskan produk-produk yang lebih baik itu bagaimana tahapan-tahapannya. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kemiri diameter yang seperti apa, warnanya harus seperti apa, begitu juga dengan gulanya, kopinya, semua komoditi yang ada terutama di Sendang Baru. Itu harapan. Kalau di wilayah persawahan ya saya kira ya 11-12 lah ya cara kekurangan kita, mungkin ilmu yang belum banyak, bukan tidak ada tapi belum banyak yang bisa diserap oleh masyarakat kita di Sendang Baru secara umum, melahirkan dan menciptakan kualitas terbaik, apakah itu dengan organiknya ya kan, kembali ke organik atau dengan pupuk-pupuk serta unsur-unsur hara yang lain yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri supaya bisa diterima oleh pasar dengan baik, dengan komoditi harga yang lebih maksimal sesuai dengan harapan per keluarga atau per kapitanya begitu. Jadi seringkali masalah kampung itu juga bukan pada kemampuan produksi ya Pak. Siap ya. Tapi juga pada ekosistem pendukung, akses permodalan yang sulit, kemudian juga informasi pengetahuan apa yang dibutuhkan oleh pasar, distribusinya juga terbatas, dan kadang juga kampung belum dianggap cukup Pak. Belum dianggap cukup siap oleh pihak luar. Nah dari situlah makanya harapannya dari program ini banyak yang memberikan atensi, banyak yang memberikan informasi supaya dapat memberikan suatu kejelasan mengenai apa saja yang ingin diberikan dan juga apa saja yang menjadi batas supaya distribusi itu cukup. Dan juga yang paling penting adalah kepercayaan publik, termasuk lembaga keuangan itu perlu dibangun Pak. Salah satunya lewat pengelolaan dana yang terbuka, tertib hukum dan juga transparan, akuntabel. Aplikasi yang baik ya. Iya betul sekali. Nah kemudian Pak kita bahas masalah keuangan dan pengelolaan dana. Kampung Sendang Baru kan mendapatkan anggaran dana desa ya Pak ya? Iya. Nah untuk tahun ini Pak, berapa kira-kira yang didapatkan Kampung Sendang Baru? Kemudian apa saja yang menjadi program prioritas dan program yang dilaksanakan oleh Kampung Sendang Baru selaku Bapak Kepala Kampungnya? Silakan. Ya. Baik, makasih Mas Rega ya. Kalau untuk dana desa secara keseluruhan ADD ya berarti ya, kita kalau include kan ADD. ADD itu kisaran di tahun 2025 ini 1,498, sekian. Itu kan seluruhnya berarti sumber dana itu ada sumber-sumbernya pemirsa, bahwa tidak hanya dari APBN saja. Kalau dari ADK-nya itu sekitar 427. Berarti yang dari DD-nya 1,00 sekian. Ditambah lagi dari BHP. Apa itu BHP? BHP itu adalah bagi hasil pajak yang dikembalikan pemerintah ke kampung. Lalu ada satu lagi, itu tinggal bagaimana kampung itu sendiri hasil pengelolaan, yaitu yang disebut dengan PAD, pendapatan asli desa atau kampung. Sehingga totalnya menjadi 1.498 juta, sekian. Tapi perlu dipahami, saya uraikan sedikit di sini. Boleh, silakan, Pak. Supaya opini masyarakat, opini netizen tidak cenderung enak banget kepala kampung ini 1, sekian. Ngelanya banyak ini. Uangnya kemana? Kita juga belum pernah lihat secara mutlak, karena itu turunnya juga melalui proses, ya kan? Termin 1, 2, dan 3.
tahapannya juga harus eksistensi, ya kan, untuk pencairan itu. Jadi ada beberapa tahapan dan kegunaannya di situ banyak sektor yang apa namanya dialokasikan dari salah satunya yang paling mendasar saja, siltapnya semua aparatur kampung dari kepala. Kepada masyarakat siltap itu apa ya? Kadang-kadang siltap itu penghasilan tetap. Oke. Coro anunya gaji lah ya. Gaji. Ya, cuman kami karena bukan PNS ya kan. Jadi ngomongnya bukan gaji. Siltap. Penghasilan tetap buat penghasilan aparatur tetap kampung dan tunjangan kinerja ya kan ada, walaupun cuma 500.000 ya. Jadi kepala kampung itu sampai dengan kelembagaan yang ada teranggarkan dari sana semua. Kalau kepala kampungnya 2,5 ditambah dengan tunjangannya 500.000 ya berarti 3 juta per bulan ya, per bulan. Sampai ke kepala dusun, kasih kaurnya, Pak RT-nya, Linmasnya 31 orang, PKK-nya, kader posyandunya, BPK-nya bahkan, dan lain-lain. Masih banyak hal-hal yang itu dari satu bidang saja. Maka masih supaya bidang lain supaya oh ya berarti udah dikurangin ini, belum pemberdayaan dan sebagainya. Jadi supaya pemirsa dan masyarakat seluruhnya mohon dipahami bahwa jangan hanya menjustis segini ini banyak amat kemana aja gitu dikiranya gitu ya kan. Itu sedikit ininya. Tapi Bapak selaku kepala kampung sudah menginformasikan melalui media atau melalui banner di apa namanya balai kampung kan Pak mengenai ini realisasi anggarannya segini untuk proyek ini, program ini dan lain sebagainya. Ada Pak ya? Transparansinya tahapan ada ya? kita lakukan banner APBK ya terpampang besar di depan sarana umum kita, kantor kampung kita. Silakan dibaca dan diawasi. Kami bangga kepada masyarakat yang profesional ikut mengawasi hal-hal tersebut karena bagi kami ini adalah sebuah amanah. Ini adalah sebuah tanggung jawab dan tugas berat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat Pak Kepala Kampung Sendang Baru khususnya siap untuk transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Siap, ya. Nah, jadi masyarakat boleh untuk memberikan suatu masukan kritik yang membangun jika ini ada kurang dan lain sebagainya. Jika kemampuannya cukup pasti diberikan atensi kepada kepala kampung ya Pak, pasti dilaksanakan. Siap, ya. Dalam kutip pasti cukup dulu Pak. Insya Allah. Nah tadi Bapak sampaikan mengenai dana pemberdayaan. Nah sudah berapa dana yang digunakan dana pemberdayaan dan juga ada berapa UMKM yang telah dilakukan pemberdayaan dari dana tersebut Pak? UMKM itu sendiri kan mereka ini di bawah subnya apa namanya BUMK, BUMK ya. BUMK ini mempunyai sub-sub yakni UMKM. Mungkinkah dia KWT-nya di situ, penggerak-penggerak ekonomi mikronya di situ yang bisa mengajukan analisis usaha kepada BUMK itu sendiri. Setelah itu BUMK mengemas pengajuannya ke kampung, pemerintahan kampung untuk mengajukan kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan di dalam bidang BUMK itu sendiri. Nah seperti itu. Kalau mengenai besarannya kita sesuai dengan program pemerintah juga kan ya, Ketahanan Pangan kemarin, dari dana tersebut jumlah keseluruhannya diambil 20% untuk mengembangkan BUMK itu dan apa namanya usaha-usaha yang ada di perkampungan itu sendiri. Jadi kalau 20% dari apa namanya 1, sekian itu tadi kan sekitar 200 juta sekian lah Pak ya? Ya 200 juta sekian gitu. Dan kita serahkan ke BUMK untuk mengelola, kami titip, jaga, rawat dan apa namanya upayakan bahwa itu bisa berkembang dengan baik karena pertanggungjawabannya bukan hanya di sini. Dan juga harus diawasi oleh kepala kampung khususnya Pak. Kepala kampung harus tetap mengawasi dan juga masyarakat turut berkontribusi dalam pengawasan. Nah kemudian Bapak tadi selalu bahas mengenai BUMK Pak. Ke depan kampung atau desa itu diarahkan untuk kemandirian melalui BUMK dan juga Koperasi Merah Putih. Nah langkah apa yang Bapak sudah lakukan selaku kepala kampung dan juga apa yang akan ke depannya Bapak programkan supaya BUMK dan Koperasi Merah Putih ini juga berkembang, maju dan juga menjadi pendapatan asli kampung buat perkembangan dan juga pengembangan kampung itu sendiri. Silakan. Baik, kalau Koperasi Merah Putih itu sendiri kita sedang berproses. Prosesnya pembentukan apa namanya strukturnya sudah, terus kita ajukan untuk akte notaris juga sudah selesai. Artinya baru sampai di tahap itu ya. Apa namanya gerai-gerainya juga petugasnya sudah kita
SKK di dalam hal tersebut. Terlebih kalau yang sudah memang jalan kan di BUMK ya, yang sudah lama jalan di BUMK itu sendiri. BUMK itu sendiri kita bisa dapat penghasilan memang kecil ya. Di Kampung Sendang Baru itu untuk BUMK kita per tahun itu bersihnya mencapai 9,5 juta ke 11 juta per satu tahun ya. Per satu tahun ya. Nah, jadi itu harus bisa dikembangkan juga ya Pak. Selaku Kepala Kampung, Bapak juga harus mempunyai program dan juga pastinya langkah-langkah yang harus progresif untuk pengembangan BUMK dan juga Koperasi Merah Putih itu harus dilaksanakan ya. Kepala Kampung. Tapi ke depan ini gini Bang, kalau yang ini 2025 kan besar ya, 20%, nggak kayak yang dulu. Kalau dulu kan paling 15 juta, 20 juta ya kan, ini beda nih, 200-an juta. Perlu dipahami pemirsa, bisa dicek juga di channel YouTube saya Basar Lucha 22, di YouTube saya juga Lucha 22. Di situ sudah kita share juga bahwa salah satu kegiatan BUMK sekarang melalui subnya di bawahnya unitnya itu selain dari perikanan, peternakan, kita juga buat greenhouse anggur yang sudah saya kasih nama Lamban Bangi ya. Kita baru usia tanam sekitar 1 bulan ini, tapi kita progres dan bekerja sama dengan ASPAI. ASPAI itu adalah Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia yang kita launching pertama di Lampung Tengah ya. Kita pengen, ini punya harapan besar karena selama ini Indonesia impor terus anggur. Kita berusaha minimal di skala kampung kita akan penuhi dulu kebutuhan itu. Dan Desember kayaknya sebagian kita buahkan. Dengan bimbingan kawan-kawan dari ASPAI itu sendiri. Tadi ya. Mudah-mudahan lancar ya Pak. Dan sesuai dengan harapan kita lah. Kemudian dana desa itu bukan hanya untuk bangunan fisik. Siap ya. Tapi juga bisa menjadi stimulus ekonomi Pak. Terutama untuk sektor yang benar-benar punya daya tahan seperti pangan, perkebunan, hasil perkebunan, dan juga pertanian dan peternakan khususnya. Iya. Tapi tentu semua itu juga harus dilandasi dengan transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, transparansi dan akuntabilitas di zaman media sosial sekarang dan elektronik dan ITE sekarang ini Pak, itu kan ada namanya aplikasi-aplikasi Pak. Iya, penunjang. Penunjang ya. Nah, itu kami Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, pada khususnya Kejaksaan Agung, memberikan suatu namanya aplikasi Jaga Desa. Oh iya, iya benar. Sudah tahu Pak ya? Ya. Nah, aplikasi Jaga Desa itu merupakan aplikasi yang dibuat oleh Kejaksaan Agung supaya memudahkan kepala-kepala kampung untuk merapikan data, kemudian memberikan suatu keterbukaan, transparansi, informasi yang mana bisa diakses oleh semua pihak. Oh, profil desanya ini kan di dalam Jaga Desa itu ada profil singkat kampung, kemudian ada pelaporan pekerjaan, kemudian ada BUMK-nya apa, BUMDes-nya apa, kemudian laporan pengaduannya apa, ada laporan pengaduan khusus atau tidak, kan lengkap situ Pak. Ya. Ada aset tanah dan bangunan atau tidak, ada aset selain tanah dan bangunan juga atau tidak, kan itu situ sistem lah, tersistem dan juga terstruktur. Nah, dari Kampung Sendang Baru, apakah sudah rutin dalam pengisian data aplikasi Jaga Desa? Baik, terima kasih. Kami ucapkan lagi yang tiada terhingga kalimat kami. Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Tengah yang sudah memberikan dan menjembatani program-program yang luar biasa, yakni salah satunya aplikasi Jaga Desa. Apalagi dengan satu hal ini ya, dengan Setiongan Setawayan ini, Setawayan dan Setiongan ini adalah salah satu luar biasa. Dan kami di pemerintahan kampung juga sudah mulai mengisi aplikasi Jaga Desa itu sendiri, dan di dalam hal ini juga kami ucapkan lagi terima kasih banyak lah pokoknya kepada Kejaksaan Negeri ya Lampung Tengah. Ya, harapannya Pak, kami dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, aplikasi Jaga Desa itu merupakan aplikasi yang diupdate secara berkala sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan penyerapan, dan sesuai juga pada suatu yang berkembang di kampungnya itu, seperti ada pengaduan, ada pekerjaan apa dan lain sebagainya, diupdate secara berkala di aplikasi Jaga Desa. Nah, di Kejaksaan juga Pak Kakam ada namanya Kejaksaan Bina Petani Adiaksa. Nah, bagaimana kondisi kelompok tani, kemudian lahan dan distribusi pupuk bibit di sana Pak? Dan juga apa yang Bapak butuhkan dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah? Silakan. Baik, kalau di bidang pertanian seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kami sudah percayakan juga dan mudah-mudahan amanah juga rekan-rekan pendamping pertanian, ketua Gapotan Pertanian. Hanya saja kami mohon pantauannya bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai, yakni dengan pendistribusian pupuk yang baik, mungkin Sintan yang dibantukan pemerintah bisa terdistribusi dengan baik, diterima oleh
penggarap ataupun petani itu sendiri. Oke. Jadi harapannya adalah distribusi pupuk dan juga pra penunjang untuk kelompok tani itu disiapkan dan juga cukup ya Pak ya. Cukup. Dan juga ya. kondisi saat ini untuk kelompok tani lahan dan sebagainya itu masih mendukung dan juga baik ya Pak. Ya. Tidak ada kendala dan lain sebagainya Pak ya. Cuma dihimbau supaya adanya support dan juga langsung diberikan kepada yang membutuhkan, yaitu kelompok tani ya Pak. Ya, yang berhak. Yang berhak membutuhkan. Nah juga poin pentingnya adalah di aplikasi Jaga Desa ini adalah jendela transparansi. Data yang jelas bisa bantu membuka jalan, bahkan membuka pintu kepercayaan pihak luar, termasuk perbankan dan investor. Dan juga harapannya kepada kepala kampung untuk memberikan akses informasi dan juga selalu update mengenai kelompok tani, kemudian lahannya, kemudian distribusi pupuk. Jika ada kendala dan lain sebagainya, harapannya kepala kelompok tani memberikan atensi juga informasi kepada kepala kampung supaya dicarikan penyelesaian terbaik. Ya. Nah, ya. Bapak tadi ngomong mengenai Kejaksaan Negeri Lampung Tengah adalah pendampingan hukum ya Pak ya. Ya. Karena itu. Nah, dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah itu ada namanya program Setawayan Setiongan tadi yang saya awal sebutkan, yaitu Setawayan Setia Kawal Kampung dan juga Setiongan Setia Bimbingan dan Bina Pemerintahan Kampung Pak. Tujuan kami hanya sederhana Pak, membantu kampung agar tetap aman secara hukum dan administratif, perangkat kampung juga bisa bekerja dengan tenang, dan juga itu merupakan peran jaksa, khususnya kejaksaan, dalam memberikan edukasi hukum dan juga memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan juga aparatur kampung perihal transparansi dana desa. Kemudian jaksa juga merupakan pendamping masyarakat dan khususnya aparatur kampung dalam hal pelaksanaan tertib administrasi dan juga tertib hukum Pak. Kami dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ingin juga mendengar Pak keluhan, gangguan, ancaman dan juga hambatan Bapak selaku kepala kampung dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung. Silakan Pak. Baik, kalau ancaman sih tidak ada ya, alhamdulillah. Cuman kalau saya garis bawahi bahwa kejaksaan juga mendampingi di bidang hukum juga, kami mempunyai rasa kekhawatiran takutnya salah. Kan gitu kadang-kadang dalam menentukan kebijakan, menyepakati kebijakan ataupun menandatangani keputusan dan sebagainya. Ini yang menjadi dilema di dalam pemerintahan kampung itu sendiri. Nah, kemudian Pak Kakam, menurut Pak Kakam, apakah perangkat kampung butuh pendampingan hukum secara rutin dan juga pendampingan seperti apa yang Bapak selaku kepala kampung butuhkan? Apakah penyuluhan hukum, kemudian klinik hukum, atau pendampingan saat menyusun laporan? Silakan Pak Kakam. Baik, baik, terima kasih. Ini bukan hal yang penting lagi, tapi menurut kami yang memang lemah pemahamannya tentang hukum, kami butuh hal itu, apalagi kami dituntut untuk sebagai penanggung jawab anggaran. Itu harus ada pelatihan-pelatihan hukum supaya yang namanya lurus itu nggak jebur dan yang namanya lurus nggak numbur. Ya, analoginya seperti itu. Satu. Tapi di dalam hal ini juga tidak kalah pentingnya, kita ini kan hidup berdampingan dengan masyarakat. Tidak ada salahnya juga kami harapkan kepada kejaksaan ini memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum, hak dan tanggung jawab serta kewajiban sebagai masyarakat juga seperti apa, karena supaya balance Bang, ya kan gitu. Jadi aparatur kampung mengetahui tentang apa pekerjaan, apa hak dan kewajibannya, dan juga masyarakat juga mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak hanya selalu menjustis dan sebagainya lah. Seperti itu. Terakhir nih Pak Kakam, baik. Harapan dan pesan Pak Kakam selaku kepala kampung mengenai keberanian pengelolaan potensi lokal dan juga bersikap terbuka, dan apa harapan Bapak selaku kepala kampung agar kejaksaan tetap menjadi mitra, bukan hanya mengawasi, juga memberikan suatu edukasi dan juga pendampingan hukum. Silakan Pak Kakam. Baik, harapannya seperti yang kita bahas barusan bahwa penyuluhan hukum itu juga kalau bisa dijadwalkan dengan baik, terus bagaimana situasi yang baik bisa mengena ke naluri masyarakat ataupun aparatur pemerintahan kampung itu sendiri. Dan supaya mencapai target, artinya bisa terpenuhi apa yang menjadi harapan bangsa yang besar ini di Republik. Kalau mengenai
harapan yang lebih jauh pada kepala-kepala kampung. Iya, rekan-rekan lah semuanya. Ini untuk saya terlebihnya bahwa ini sebuah amanah besar. Kita ini bukan hanya diberikan tugas oleh masyarakat, tapi diberikan tanggung jawab oleh Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Untuk bagaimana belajar lebih baik. Tidak ada manusia yang sempurna ketika kita tanpa belajar. Itu Betul. saya kira. Cukup Pak Kakam? Cukup, saya kira. Cukup. Terima kasih banyak Pak Kakam atas keterbukaannya, atas kehadirannya di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Harapan kami Kejaksaan Negeri Lampung Tengah kepada kepala kampung untuk tetap berupaya maksimal melaksanakan kegiatan sebagai aparatur kampung dalam penyerapan anggaran dana desa, terus pengembangan BUMK dan Koperasi Merah Putihnya, dan juga tetap dijaga kepercayaan masyarakat terhadap proyek-proyek dan juga agenda-agenda yang sudah disetujui oleh masyarakat dan juga aparatur kampung. Jangan bertindak sewenang-wenang. Kampung seperti Sendang Baru khususnya memberi pelajaran penting juga bahwa desa punya potensi besar, kampung punya potensi besar, tapi perlu dukungan, kepercayaan, dan juga pendampingan, khususnya masyarakat kepada aparatur kampung, kepada kepala kampung disupport. Jangan menjustifikasi dan juga boleh memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kepala kampung. Jika tidak dihiraukan, datang ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Siap, ya. Nah, maka kita akan mengaudiensikan, memberikan suatu pelatihan, pendampingan, dan juga penyuluhan masalah hukum. Kejaksaan akan selalu hadir melalui program Setawayan dan Setiongan agar kampung bisa tumbuh aman, adil, dan penuh kepercayaan. Mari kita jadikan hukum sebagai bagian dari solusi, bukan menjadi suatu hambatan untuk menuju kemajuan kampung. Wah, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.